wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Janabal mufakhimin, para alim ulama, para asatizah, para guru, wabil khusus keluarga besar almarhum Amsar bin Namat, almarhumah Nyai Hajah Normi binti Saijun, almarhum Kongperin bin Hashim, para ustadz yang banyak sekali hadir pada haul kali ini, wabil khusus Kanda Dr. Andes Mahdi Supni Salam, Kanda Ustadz Haji Madroji Muhajir, dan juga wakil dari Sohibul Bait Ustadz Haji Hamdani Amsar MPDI, para tokoh masyarakat, para orang tua yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Kebetulan di samping kiri saya juga ini orang tua juga nih, tua banget dari udah ini. Jadi Kong Haji Mugeni. Amin amin. Kalau ini udah ada bangetnya, tua banget. Ya. Para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI, Bapak Ketua RW beserta seluruh staf, Bapak Ketua RT, para tamu undangan, hadirin, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam kali ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa memenuhi undangan Sohibul Bait. Yang terakhir tadi sebagaimana Ustadz Hamdani sampaikan, kehujanan. Itu juga pengalaman pertama saya, diundang pulang pantat pada basah. Berbayang-bayang mas ya. Untung bini saya orangnya slowly, nyantai. Kalau yang bininya rewel ditanya ceramah di mana, jangan-jangan ceramah ke rumah janda pada lepek. Saya bilang hujan, ya. Emang kagak ada terpalnya, ada orang turunnya ke bawah tuh air. Ya. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini nggak menjadi trauma buat Ustadz Hamdani yang kelihatannya tadi dari sambutannya ada kesan sangat traumatik. Trauma sampai-sampai haulnya mau dipindahin ke musola. Saking apa namanya? Trauma. Iya, saking traumanya. Apa yang sudah terjadi itu urusan Allah. Semua berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah berbuat baik, usaha maksimal, tawakal kepada Allah, yang terjadi itulah yang terbaik buat kita. Jadi mudah-mudahan itu waktu dihujanin itu pahalanya gedean itu. Pahalanya apa namanya? Gede ya. Apalagi pulang haul sampai flu, batuk berubah. Nah, itu dapat pahalanya gedean lagi. Ya. Kenapa? Karena itu buah dari apa? Ibadah yang kita lakukan. Jadi jangan sekali-kali itu kecewa dengan ibadah yang kita lakukan. Karena apapun yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta turid wa ana urid wallahu fa'alun lima yurid. Kita punya keinginan, kamu juga punya keinginan, dia punya keinginan, tetapi yang terjadi adalah keinginan Allah. Kita punya rencana begini, dia punya rencana begitu, tapi semua rencana
yang pasti terjadi adalah rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan haul kali ini dapat lebih memotivasi kita untuk lebih banyak lagi berbakti kepada kedua orang tua. Saya teringat ada satu kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Di situ pada babus sunai dikutip satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wan naf'u lil muslimin. Kata Nabi, khoslatani, ada dua perkara, ada dua hal. Ada berapa? Dua hal. Ada dua. Ini calon RW ada berapa besok? Dua. Besok mau pilihan RW ya? Iya. Ya, saya mau kagak milih, saya doain aja. Iya. Mudah-mudahan pada tertib. Amin. Mudah-mudahan apa? Tertib. Ya, kalau tertib itu kayak kita wudhu. Arkanul wudhu sittatun, rukun wudhu ada 6. Al-awalu apa? Niat inda ghuslil wajhi. Yang kedua ghuslul wajhi. Yang ketiga ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Yang keempat mashu ba'dir ra'si. Yang kelima ghuslul rijlain ilal ka'bain. Yang keenam at-tartib. Itu begitu. Kata kau ngaji mugu ini apa ya? Kitab apaan aja apa? Bisa. Ini gini-gini jebolan pesantren. Pesantren mana? Dia pesantren itu berapa pintu kamar yang jebol? Pada jebol. Pulang. Pintunya. Ya, itu kan berurutan tuh ada 6 ya, tertib. Yang pertama, yang kedua, ujung-ujungnya tertib. Apapun kalau tertib nggak bakal ribet. Termasuk pemilihan RT, pemilihan RW, nggak bakal ribet kalau tertib. Artinya tertib itu jangan diacak-acak. Udah nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 3 itu. Mudah-mudahan yang 1 jadi nomor 1, yang 2 jadi nomor 2, yang 3 jadi, itu namanya apa? Tertib. Mudah-mudahan pada tertib ya. Sampai di mana kita ngomongin? Tertib. Tertib ya. Tertib. Iya. Ada dua perkara. Ada 2 perkara, tapi harus apa? Tertib. Tertib. Tuh, ada 2 perkara, tapi harus tertib. Ini saya bukan kampanye, Bukan. cuma belajar dan ngajarin Tertib. tertib aja. Karena kalau diacak-acak itu, ya wudhu, basuh tangan dulu, baru muka juga apa namanya? Acakan. Ya kagak tertib itu. Jadi ada 2 perkara kata Nabi, la syai'a afdalu minhuma. Enggak ada sesuatu yang lebih hebat dari 2 ini. Paling hebat nih 2 perkara. Enggak ada lagi yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Pertama kata Nabi, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Nggak ada di dunia ini sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jaga iman kita. Makanya sampai Rasulullah mengajarkan kita doa yang sering kita dengar, bahkan sering kita baca, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Ya Allah, siapa di antara kami yang hidupkan dalam Islam, kalau engkau wafatkan dalam iman. Iman ini paling berharga dalam hidup kita, karena dia yang akan membawa kita pada kebahagiaan setelah kebahagiaan di dunia. Makanya jangan ditukar-tukar itu iman. Sekarang ada fenomena begini Pak, orang murtad sekarang sudah kagak malu. Murtad, kenal murtad? Ada yang namanya murtad? Ada. Murtad. Ada ya Ustaz. Kena sama murtad. Orang murtad sekarang bangga Bangga. keluar dari Islam.
Padahal kalau dalam mazhab Syafi'i, orang kalau Islam terus dia murtad pindah agama, nih umur 40 tahun naudzubillah dia murtad pindah keluar Islam sampai 60 tahun 60 tahun masuk Islam lagi, itu wajib diqodok kewajiban selama 20 tahun tuh. Oh dia masuk Islam. Kalau orang murtad begitu. Nah, yang jadi perhatian kita sekarang ini, orang-orang seakan menganggap iman tidak ada maknanya dalam hidup. Yang penting kaya, yang penting punya jabatan, yang penting senang di dunia. Iman masa bodoh. Makanya banyak orang-orang yang keluar Islam itu udah nggak malu lagi. Kadang-kadang ada perempuan cakep-cakep nih, cakep masih muda, kawin sama aki-aki, aki-akinya kafir, ikut agama aki-aki. Yang diikutin apanya? Agamanya. Duitnya. Nabi sudah ngingetin di akhir zaman akan banyak fitnah di tengah-tengah umat saya. Persoalannya apa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual agamanya untuk kepentingan dunia. Gak apa-apa saya keluar Islam asal saya jadi orang kaya. Gak apa-apa saya tukar agama asal saya punya jabatan. Padahal Nabi katakan tidak ada di dunia ini sesuatu yang nilainya paling tinggi daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendingan miskin mati dalam keadaan iman Islam. daripada kaya matinya Kafir, murtad. Pilih mana? Miskin tapi beriman, kaya Murtad. kafir. Pilih mana kira-kira? Kaya beriman. Ini udah mulai goyang nih. Mulai apa namanya? Goyang. Kaya Beriman. miskin. Kaya apa? Miskin. Islam. Enak itu. Enak. Sekarang kalau kaya kafir, miskin muslim. Pilih mana kira-kira? Kaya muslim. Ini saya tanya, jawab yang jujur. Kaya muslim. Hah? Kaya muslim. Oh, Dermawan. berarti kagak siap jadi orang apa namanya? Miskin. Jadi orang miskin. Nggak enak. Yang kagak siap jadi orang miskin ini bahaya Pak. Karena hidup itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Di bawah. Kadang seneng, kadang suka. Kalau lagi seneng, kadang-kadang kita enak ke masjid, enak ke musola, enak ikut tahlilan, enak. Lagi seneng banyak duit, giliran kagak punya duit, ke masjid malas, Sholat. ke musola Lupa. Lihat orang kaya gedek aja. Gedeg. Udah miskin lihat orang kaya Gedeg. gedek aja, kesel aja. Udah miskin namanya dengki lagi. Nauzubillah Menjalik. min dzalik. Jadi pertama pesan saya ini iman, Pak. Jaga iman kita. Makanya orang yang nikah karena Allah, menikahkan anaknya karena Allah, dijamin rezekinya oleh Allah. Banyak orang-orang yang belum nikah itu hidupnya susah. Begitu dia nikah karena nikahnya untuk mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasul, Allah buka pintu keberkahannya. Setelah dia nikah, punya istri, punya mobil, punya istri, punya motor, Allahumma sholli ala. punya istri, punya rumah. Dulu waktu bujangan ngerokok aja nungguin tempat tahlilan. Kalau nggak ada orang tahlilan kagak apa namanya? Ngerokok. Kagak ngerokok waktu bujangan, padahal belum punya tanggungan keluarga. Bini kagak, anak kagak, mau ngerokok gimana orang 7 hari? Gimana orang nikah 3 hari? Makanya di rumahnya ada jadwal tuh, dia punya buku daftar. Bukan daftar pelajaran, daftar apa? 3 hari. Di tahlil tempat ini, tahlil di tempat ini. Makanya beruntung kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih membudayakan Alim. tahlilan itu. Saya pernah ditanya begini, Ustaz, tahlilan itu kagak dicontohin sama Nabi. Ada yang nanya begitu. Saya bilang begini,
Bukan situ doang ngomong, saya juga bilang begitu. Ya. Nabi emang kagak pernah nyontoin tahlilan. Emang pernah dicontohin? Gak pernah. Lalu kenapa Ustadz tahlilan? Saya tuh bukan tahlilannya yang saya pentingin, yang saya pentingin tahlilnya. Bedain antara tahlil dengan tahlilan. Tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Siapa orang yang kagak pernah tahlil, kafir dia. Siapa orang yang mengucapkan tahlil jadi muslim. Orang kafir kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, jadi orang Islam dia. Orang Islam yang tidak mengakui tahlil, dia akan keluar dari ajaran Islam. Yang dipertentangkan itu tahlilan. Tahlilan itu kebiasaan ngumpul orang pada mengucapkan tahlil. Ini kayak kita nih, kumpul begini. Ngapain? Baca la ilaha illallah. Makanya kegiatannya disebut tahlilan, yang dibaca adalah tahlil. Kebiasaan itu masuk bab adat, tapi tahlil masuk bab ibadat. Kalau ibadat wajib ada dalilnya, tapi kalau adat tidak perlu ada contohnya dari Nabi, asal tidak bertentangan dengan syariat. Tuh, Pak, dengar apa kagak nih? Apaan yang saya omongin? Tahlil. Tahlil sama apa? Tahlilan. Tahlil. Makanya saya ngajar nih, ada satu tempat 25 tahun ini orang habis wirid, boleh. Nggak boleh jahar. Jadi kalau habis sholat udah Allahumma lantas jalan. Nggak boleh. Zikir kayak kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, liwali, nggak boleh. Ya. Terus apalagi? Kunut. Ini namanya celana harus apa? Tinggi. Celana harus Tinggi. ketat ini masjid. Terus jenggot harus dipiara. Ini nyari jenggot bukan ketuaran saya. Lagi demen aja nyari jenggot. Tapi waktunya saya apa namanya? Itu saya cukur ya. Ketat ini. Itu secara membabi buta di masjid itu. Ustadz-ustadznya kerjanya apa? Mencemooh, menjelek-jelekkan. Orang tahlil lah dikata kayak orang nyetir mobil, gigi 1, gigi 2, gigi 3. La ilaha illallah, gigi 1. Tercepetan lagi la ilaha illallah. Terkalu udah gigi 4, la ilaha illallah. Jadi diolok-olok. Dia merasa yakin dengan pendapatnya. Kita disuruh ngajar di tempat begitu. Ya, namanya ngajar, tugas guru kita ajarin. Pelan-pelan dikasih pencerahan. Bantah dikit, bantah. Bahkan nih, saya dapat jadwal khotib. Tiap khutbah nih, ya, anti jahar, doa sholat tarawih itu nggak boleh ada apa namanya, walau sunat tarawih nggak ada, nggak pakai apa namanya, Bilal, nggak ada begitu. Gak laku kok ngaji mugni kalau di masjid begitu dia. Ya. Kalau udah agak kepake yang Bilal begitu, ya. Apalagi apa namanya, shollu sunatan minal witri. Tapi kita pendekatan itu pendekatan ilmiah, kita jabarkan perlahan-perlahan sekarang, alhamdulillah. Maka kita berdakwah jangan emosi. Nanti juga lama-lama dia mikir sendiri. Yang penting kita punya jawaban ilmiah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama jaga iman kita. Yang kedua, ini dua aja nih.
Karena calon RW emang 2. Calon RW cuma apa namanya? 2. Pilih salah satu. Iya. Kan suruh tertib. Suruh apa? Ya, pilihnya harus Satu. tertib. Satu. Iya. Yang kedua nih, an-naf'u lil muslimin, memberi manfaat buat orang Islam. Nggak ada lagi di dunia ini perbuatan kecuali perbuatan yang memberi manfaat buat orang Islam. Orang Islam itu baik yang mati ataupun yang masih hidup. Jangankan yang masih hidup, yang sudah mati pun harus kita berikan manfaat. Dalam Nasaihul Ibad itu dijelaskan memberikan manfaat bil mali, dengan harta kita, wal jahi, jabatan, kedudukan, pangkat kita, kemudian apalagi bil badani, dengan badan kita. Jadi tidak ada di dunia ini sesuatu yang nilainya lebih tinggi, hanya bisa dikalahkan tingginya oleh iman kepada Allah, adalah memberikan manfaat buat orang Islam, baik yang masih hidup ataupun yang sudah Mati. meninggal dunia. Maka kita sering tuh baca doa lil mu'minin wal Mukminat. wal muslimin wal Muslimat. al ahya'i minhum. Wal amwat. Ya Allah, ampuni orang Islam, laki perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah Mati. Haul ini isinya apa? An-naf'u lil muslimin, memberi manfaat buat orang Islam nih haul. Bil mali, dengan harta. Kita tahu ada beberapa perbuatan yang memberikan manfaat buat orang yang mati. Salah satunya apa? As-shadaqah, sedekah. Sedekah ini pakai harta. Harta bukan cuma duit. Ini pisang termasuk alman. Di acara-acara haul itu yang punya hajat bersedekah. Sedekahnya dalam bentuk apa? Adiyafah, jamuan. Ada nasinya, ada Besek. salakah, ada Besek. pisangah, ada jerukah, ada anggura. Anggur ada, pisang ada. Kue. Kata yang di depan, nggak ada Ustaz anggurnya, duduknya di belakang. Coba duduk di depan, kagak keduman maji amat. Ya, udah dijagain aja sama dia. Ya, yang di belakang nyaut, Ustaz bohong, mana ada anggurnya katanya, mana ada pisangnya, tiba apa namanya, snack doang, salah tempat ente. Makanya besok kalau di tempat-tempat begini cari posisi. Cari apa namanya? Posisi. Posisi enak. Tuh. Kalau perlu ente download tuh aplikasi pencari besek. Udah ada belum aplikasinya? Nggak ada. Jadi kalau pakai aplikasi itu ketahuan tuh ya, kayak map di Google. Wah, ini isinya macet, ini macetnya ya. macet. Isinya ini. Boleh tuh ente bikin aplikasi begitu sekarang. Tim mencari besek. Jadi haul itu isinya apa? Memberikan manfaat. Ini sodakoh buat siapa? Buat yang meninggal. Yang makan, yang hidup. Pahalanya buat yang apa? Mati. Yang meninggal. Semakin banyak yang disedekahkan, semakin besar pahala yang didapat oleh yang meninggal. Makanya Nabi ngajarin di dalam Al-Quran dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu nggak akan mencapai kebaikan yang sempurna sampai berinfak dengan apa yang kamu senang. Lalu kita berinfak, bersedekah, yang paling kita senang apa itu? Yang paling bagus apa? Pisang nih. Bagusan mana? Pisang. Barang صواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة وبركة من عندك نازلة نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه
إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والتابعين ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه خصوصا المرحوم Bang Ansar bin Namat, almarhum Hajanami binti Saijun, almarhum Komprim bin Hashim, wa ila amwatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min ahli hadzal bait. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina